Halo sobat-sobat Bikam, welcome to Business Communication Podcast. Tepuk tangan yang meriah dong. Jadi pada hari ini kita semua akhirnya bisa nemenin kalian nih guys. Kita bakal bahas komunikasi bisnis. Tentang apa tuh Aina? Tentang coffee shop dong, tapi nggak cuman kita berdua doang nih. Ada narasumber kita Yang keren dan kece juga. Perkenalin dong, nama lo Ya, siapa? jadi kenalin nama gue Merlion Lintang. Gue salah satu founder coffee shop namanya Day Space. Yeay. Penasaran mau bahas apa aja? Stay tune ya. Oke guys, kita semua udah pada kenalan nih. Kalau misalkan kalian semua pengen kenal kita lebih dekat lagi, bisa follow Instagram kita di description box di bawah. Oke, pada hari ini kita bakal ngomongin tentang apa sih komunikasi bisnis itu dan apakah penting di dunia coffee shop tentang komunikasi bisnis. Penasaran kan? Kalau penasaran, stay tune. Oke guys, pastinya teman-teman semua pada penasaran dan kepo juga. Apa sih komunikasi bisnis itu? Gue pengen nanya nih sama teman kita yang ada di samping gue hari ini. Menurut lo apa sih komunikasi bisnis itu? Kalau menurut gue sendiri sih, komunikasi bisnis itu salah satu proses bertukarnya dan berbagi informasi antara orang lain ya. Gitu sih kalau gue. Oke, menurut Mas Leon kayak gitu tuh. Nah, gimana friend? Udah pada ngerti kan apa itu komunikasi bisnis? Kan kita nggak cuma ngomongin tentang komunikasi bisnis aja nih, kita ngomongin tentang dunia per-coffee shopan. Udah pasti tahu kan apa itu coffee shop, dan pastinya anak-anak muda sering nih ke coffee shop ya kan. Dari pertanyaan terbasic dulu loh. Lo suka kopi nggak? Alasannya apa nih? Kalau gue nggak terlalu suka kopi sih, cuma untuk bisnis kopi entah kenapa gue tertarik gitu karena banyak peminatnya untuk zaman sekarang. Kalau gue suka sih, suka aja. Karena abis minum kopi biasanya gue tremor gitu. Lo gimana tuh? Sama tremor gitu parah. Lompat dulu dong. Keseringan soalnya. Seringan. Suka banget ya. Iya. Oh iya. Oke. Terus gue mau tanya nih, gue penasaran banget. Di komunikasi bisnis itu kan pastinya tentang perbisnisan kan. Iya. Di dunia coffee shop perlu nggak sih sama yang namanya komunikasi bisnis? Jelas perlu banget sih, soalnya tiap hari kita pasti bakalan berinteraksi kan sama pelanggan. Ya gitu sih. Oke. Pertanyaan basic udah gue tanyain nih. Ayo kita ke pertanyaan yang mungkin teman-teman Bikam penasaran apa sih jawabannya. Pertanyaan pertama apa nih? Siapa yang mau nanya? Gue. Oke. Pertama nih, di bisnis kan pasti ada saingan nih. Lu gimana tuh cara lu menghadapinya supaya nggak kalah tuh sama yang lain-lain? Kalau dari gue sendiri sih, cara yang gue lakukan itu pertama tuh dari tempat ya. Karena pasti yang dilihat dari coffee shop tuh pertama dari tempat. Iya, Harus mempunyai konsep yang berbeda. Terus kedua, pelayanan yang memuaskan pelanggan. Pegawai juga harus mempunyai wawasan yang tinggi ya untuk menjawab pesanan para pelanggan gitu sih. Sama menu nggak sih? Menu Ya, harus ya. beda sendiri. Oke. Gue juga penasaran nih, mau nanya-nanya juga dan belajar juga tentunya. Gue udah dapat pertanyaan. Kalau misalkan nih nggak ada partner kerja sama buat ngambil bahan-bahannya, maksudnya itu kayak berdiri sendiri gitu loh, tanpa nggak ada pemasok. nggak ada pemasokan di satu daerah gitu. Ya. Itu gimana ya? Kalau itu sendiri gue kurang tahu ya, soalnya kalau gue sendiri tuh berdiri partneran sama teman gue sendiri. Soalnya lebih enak gitu kan untuk bahan-bahan dan stok kopinya sendiri. Oke. Aina ada mau tanya lagi nggak? Pertanyaan dari gue lagi nih, di usaha-usaha kan pasti ada nih konflik-konflik sama orang-orang nih. Ya. Ada nggak konflik internal dan eksternalnya di dunia coffee shop? Gimana cara ngadepin lu? Caranya gimana? Kalau gue sendiri ya,
mungkin gue belum pernah ngalamin sendiri, cuma kayaknya pegawai gue pernah deh. Waktu itu nggak sengaja dia numpahin kopinya pelanggan. Terus? Jelas dong yang sesuai protokol yang di pelatihan, dia harus ngelakuin itu, pasti bikinin kopi yang baru, minta maaf, terus dia minta saran gitu untuk kedepannya harus gimana gitu, memperbaiki. Intinya minta Tanggung maaf jawab. ya, tanggung jawab lah. Iya. Oke, ini juga mau lagi deh nanya. Asik kepo nih. Iya, boleh. Kalau cari pekerja nih, lo liatnya dari attitude apa looking dulu? Jelas attitude sih, soalnya kalau looking tuh pasti masih bisa dirubah kan. Kalau attitude itu kalau dari awal udah jelek tuh susah pasti diubahnya, udah kebiasaan soalnya kan. Gak bisa dipaksa juga ya. Iya benar. Oke. Pertanyaannya dari gua lagi nih, motivasi lu nih buat bikin coffee shop. Selain lu suka kopi nih, apa? Yang jelas untuk cari duit ya. Gue motivasinya gue itu berawal dari gue yang suka ngopi dan nongkrong sama teman-teman gue ya. Terus gue kepikiran nih, kenapa nggak gue bikin tempat nongkrong gue sendiri, terus bisa sambil ngopi Iya, gitu. sambil nyari duit. Sambil guys. nyari duit guys. Pikirannya keren guys. Jadi kalau mau kerja sebagai barista bisa banget. Bisa. Langsung aja guys. Langsung aja. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Pesan-pesan dan masukan buat teman-teman di kamp yang punya coffee shop sama yang mau buka usaha coffee shop apa aja? Oke. Yang pertama tuh pasti yang penting harus niat ya kalian guys kalau pengen buka coffee shop. Terus yang kedua budget, harus ada budget. Kalau nggak ada budget gimana cara bukanya kan? Iya, bingung kan? Terus bagi e-commerce yang udah punya coffee shop sendiri nih, kalau bisa kalian tuh harus mendekor tempat kalian sendiri tuh dengan konsep yang berbeda gitu dari Menarik ya. Iya, menarik dari yang lain-lain, gak usah. Eye catching lah. Iya, mantap sekali. Terus ada lagi? Terus mencari pegawai itu harus diseleksi ya guys. Yang jelas kalian harus seleksinya itu yang jelas harus ketat lah, yang punya attitude yang bagus gitu. Terus kalau good looking tuh pasti bonus ya buat kita Iya, semua. bonus sih. Gitu sih kalau dari gua. Oke. Udah? Udah cukup. Oke, cukup. Jadi gimana guys tanya jawabnya? Udah puas belum denger jawaban dari narasumber kita? Kalau masih kepo-kepo, jangan sungkan nih buat tanya-tanya di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih udah nonton podcast kita yang pertama ini. Semoga dengan adanya podcast kita kalian tahu gimana sih caranya buka usaha coffee shop, terus apa sih hubungan komunikasi bisnis sama coffee shop itu sendiri. Jadi jangan lupa like, comment, sama share ke teman-teman kalian. So, bye-bye, see you. Bye.